Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda, Guru Penerang Angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang. Kali ini video saya mengenai perihal pengambilan keputusan. Dan saya akan mewawancarai dua kepala sekolah ya. Yang pertama dari Kepala Sekolah SDN Palasari 1, yang kemudian yang kedua yaitu Ibu Kepala Sekolah SDN Palasari 3. Baik, inilah video yang akan saya laksanakan perihal tentang wawancara kepada kedua kepala sekolah tersebut. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala SDN Palasari 1, yaitu Bapak Selamat SPDI MM. Baik, langsung aja Pak untuk memberikan waktu. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan yaitu selama ini Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih kepada Bapak Anda selaku penyelenggara mengajak saya tentang apa yang tadi dijadikan suatu pertanyaan mengenai tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau etika atau juga rujukan moral. Itu saya akan mencari tahu dulu Pak ya, nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat dalam kasus-kasus tersebut. Kemudian lalu saya akan melihat dari sudut pandang moral ataupun dari sudut hukum. Apabila kasus tersebut itu melanggar hukum, Pak Naya, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah itu tersebut adalah dilema etika. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya Pak dalam mengambil sebuah keputusan itu yang melakukan identifikasi ya, dan juga menganalisis kasus dari berbagai sudut pandang ya, untuk mengetahui akar atau pokok permasalahannya ya, dan kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan tentunya Pak Anda ya seperti itu. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam hal pengambilan keputusan? Langkah-langkah Anda untuk mengambil keputusan itu saya lakukan terdiri dari mencari tahu penyebab permasalahan tersebut ya, yaitu menentukan siapa saja yang terlibat ya, memanggil orang-orang yang terlibat untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut. Tentunya menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya ya, berdiskusi dengan warga sekolah dan kemudian juga membuat beberapa solusi atau keputusan yang menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil sebuah solusi, begitu Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya untuk mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika ini, saya melakukan analisis kasus melalui diskusi ya, dengan pihak-pihak yang terlibat dan menerima masukan ataupun pendapat dari pihak lainnya Pak Anda ya, sebagai pertimbangan tentunya ya. Kemudian juga menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Kemudian mengedepankan kepentingan umum ya,
Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan juga baik secara jangka panjang. Baik Pak, Ya. untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenai tantangan dalam menangani dilema ini Pak Anda, yaitu adalah tantangan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi etika permasalahan tersebut melibatkan dari diri sendiri, kemudian sehingga untuk mencari keputusan yang terbaik tentunya ya harus menguntungkan kedua belah pihak ya, dan tidak merugikan salah satunya ya, apalagi jika permasalahan tersebut kedua-duanya sama-sama benar. Itu satu pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, untuk permasalahan itu Pak Anda ya, untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya saya bisa langsung memutuskan. Nah, tetapi jika masalah itu rumit ya, atau kompleks ya, bahasanya saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang disebut seperti pada nomor 3 tadi ya, yaitu mencari tahu penyebab permasalahan ya, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian juga memanggil orang-orang yang terlibat untuk menginformasikan permasalahan tersebut ya. Kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, yaitu guru, penjaga barangkali yang terlibat, yang membuat beberapa solusi keputusan. Menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala SDN Palasari 3, yaitu Ibu Tati Haryadi, perihal pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Ibu Tati di SDN Palasari 3. Baiklah Ibu Tati, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan pertama saya yaitu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral yang Ibu laksanakan selama Ibu menjabat kepala sekolah di SDN Palasari 3? Yang pertama tentunya saya melihat dulu dari sisi moral dan hukumnya ya, bahwa kasus itu terutama kasus dilema etika adalah sesuatu situasi yang sulit yang dimana kita harus pertimbangkan secara matang. Kemudian rujukan moral yang keduanya itu merupakan suatu keadaan di mana harus mengambil keputusan itu antara benar dan salah. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan secara matang. Baik Ibu, untuk selanjutnya terkait selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Yang pertama, sebelum keputusan itu saya ambil, saya pertimbangkan dulu mana keputusan yang memang tahapannya yang lebih mengarah kepada kepentingan umum ya. Jadi benar-benar tahapan itu pertama kita cari faktanya dulu, kemudian melihat siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, kemudian setelah dianalisis, kemudian diambil solusi, kemudian baru saya putuskan, kemudian setelah diputuskan baru direplikasikan bersama-sama dan menguntungkan semua pihak. Baik Ibu, untuk selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini
Yang pertama, apabila terjadi suatu masalah maka dilakukan pertama yaitu saya mencari informasi dulu dari berbagai pihak, kemudian setelah menginformasi baru menganalisis ya permasalahannya. Setelah itu saya membuat alternatif solusi, kemudian mempertimbangkannya bersama rekan, bersama Dewan Guru, kemudian baru keputusan itu dibuat dan direplikasikan bersama-sama. Ya, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang baik dalam pengambilan keputusan ya dalam kasus dilema etika ya, yang dilema itu dimana baik, kemudian harus mempertimbangkan dalam kasusnya. Tak kalah penting dalam penentuan pengambilan solusi dengan tepat mempertimbangkan moral ya, aturan yang berlaku yaitu untuk kepentingan bersama. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya atau pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya pertama karena dilema etika ini adalah masalah kasus yang benar, kemudian ada dua kasus yang sama, kemudian kepentingan sama, tetapi kasus itu harus diprioritaskan, maka kasus itu saya prioritaskan untuk kepentingan umumnya, bukan sekali kemudian kasus tersebut mampu menghilangkan rasa ketidakberpihakan kepada seseorang, salah satu adalah benar. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Biasanya saya secara langsung dalam pengambilan keputusan ini, tapi berdasarkan tahapan-tahapan ya. Artinya masalahnya apa, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang matang yang harus saya lakukan tergantung permasalahannya. Kemudian masalah itu berat atau ringan, kemudian harus saya putuskan dengan tetap memperhatikan prosedur untuk mengambil keputusan. Selain itu, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika ini secara peduli ya, itu melibatkan teman sejawat, teman-teman guru-guru semua ya, yang dilibatkan Pak. Kemudian pelajaran yang saya ambil dari kasus pelajaran saya ambil dari kasus tersebut adalah bahwa dari kebijaksanaan dalam menganalisa permasalahan dalam kasus tersebut tentunya mempertimbangkan hal-hal yang matang, kemudian memahami dan menghargai serta menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut. Baik, Ibu, saya kira wawancaranya luar biasa dan terima kasih atas kesediaan waktunya. Sekali lagi, ini adalah Ibu Tati Haryati, Kepala SDN Kalasari 3 yang sudah saya wawancara pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.